Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah penuh intrik dan konflik dari salah satu tokoh sejarah yang jarang terungkap, Panji Tohjaya, putra Ken Dedes dan Ken Arok. Mari kita ikuti jejak sejarah Panji Tohjaya. Panji Tohjaya lahir di tengah kemegahan dan kekacauan Kerajaan Tumapel, sebuah kerajaan yang baru saja didirikan oleh ayahnya, Ken Arok. Ken Arok, seorang penguasa yang bangkit dari kehidupan rakyat biasa, berhasil mengukir namanya dalam sejarah setelah menggulingkan Tunggul Ametung, Aku Tumapel, untuk merebut tahta sekaligus memperistri Ken Dedes, istri sang Aku. Kisah cinta Ken Arok dan Ken Dedes penuh intrik, ambisi, dan darah, menciptakan dasar bagi garis keturunan yang penuh konflik. Ken Dedes bukanlah wanita biasa. Ia dikenal sebagai wanita cantik yang dipandang sebagai simbol kesempurnaan. Selain itu, ia juga berasal dari keluarga Brahmana yang dihormati. Sebagai putri seorang pendeta Buddha, Ken Dedes membawa pengaruh spiritual yang kuat dalam lingkup politik Tumapel. Ia dianggap sebagai wanita utama, simbol kesuburan dan legitimasi kekuasaan. Namun, pernikahannya dengan Ken Arok yang penuh dengan dosa menjadi awal dari perpecahan dalam keluarganya. Panji Tohjaya adalah salah satu dari beberapa putra Kedes dan Ken Arok. Ia lahir setelah kakaknya Anusapati, yang sesungguhnya merupakan anak Tunggul Ametung dari pernikahan sebelumnya. Meskipun mereka berbagi darah Ken Dedes, hubungan antara Anusapati dan Panji Tohjaya selalu dipenuhi persaingan, terutama karena rahasia gelap kematian Tunggul Ametung yang perlahan terungkap seiring waktu. Darah campuran Ken Dedes dan Ken Arok membawa dua elemen yang saling bertentangan. Dari sisi Ken Dedes, Panji Tohjaya mewarisi kesucian dan kehormatan sebagai putra Brahmana. Namun dari sisi Ken Arok, ia membawa warisan seorang penguasa yang memperoleh tahta melalui tipu daya dan pembunuhan. Dualitas ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadiannya dan cara ia memandang kekuasaan. Sejak kecil, Panji Tohjaya hidup dalam bayang-bayang kakaknya, Anusapati, yang lebih tua dan dianggap sebagai pewaris utama tahta Tumapel. Namun, meskipun Anusapati memiliki kedudukan lebih tinggi, Panji Tohjaya menunjukkan kecerdikan dan keberanian yang membuatnya menjadi tokoh yang disegani. Ia dikenal memiliki jiwa ambisius yang diwarisi dari ayahnya, Ken Arok. Garis keturunan keluarga ini menjadi penentu konflik di kemudian hari. Dengan kematian Ken Arok secara tragis di tangan Anusapati yang ingin membalas dendam atas kematian Tunggul Ametung, dinasti yang dibangun oleh Ken Arok memasuki fase penuh gejolak. Anusapati naik tahta sebagai penguasa Tumapel. Tetapi kehadiran Panji Tohjaya selalu menjadi ancaman bagi stabilitas kekuasaannya. Panji Tohjaya, meskipun lebih muda, menyimpan rasa iri dan ambisi besar untuk merebut tahta. Ia merasa bahwa ia adalah pewaris sah karena berasal dari hubungan langsung antara Ken Arok dan Ken Dedes. Di sisi lain, Anusapati yang tahu bahwa ia adalah putra Tunggul Ametung merasa perlu mempertahankan posisinya sebagai raja. Meskipun ia selalu dihantui oleh ketakutan bahwa Panji Tohjaya suatu hari akan mencabut tahtanya. Kelahiran Panji Tohjaya yang berasal dari darah campuran dua tokoh besar dengan karakter yang bertolak belakang, menciptakan fondasi dari persaingan yang kelak akan mengguncang kerajaan Singhasari. Sejak awal, garis keturunan ini tidak hanya membawa kehormatan, tetapi juga menjadi beban yang menghantui setiap generasi. Panji Tohjaya adalah sosok yang terlahir dengan takdir yang penuh ambisi dan tragedi. Di balik setiap langkahnya, bayang-bayang darah dan dendam selalu mengintai. Kematian Ken Arok menjadi awal dari babak baru yang penuh intrik dan kekacauan di Istana Singhasari. Raja yang pernah dianggap tak terkalahkan itu tewas di tangan Anusapati, putranya sendiri, dalam sebuah aksi balas dendam yang sudah lama direncanakan. Anusapati yang akhirnya mengetahui bahwa Ken Arok adalah dalang di balik kematian Tunggul Ametung, ayah kandungnya, merasa bahwa membalas dendam adalah cara untuk menegakkan keadilan. Namun, tindakan tersebut membawa dampak besar bagi kestabilan kerajaan dan hubungan di dalam keluarga.
Setelah naik takhta, Anusapati berusaha memperkokoh posisinya sebagai penguasa. Namun, pemerintahannya tidak berjalan mulus. Meskipun ia adalah anak tertua, legitimasi kekuasaannya sering dipertanyakan, terutama oleh Panji Tohjaya. Bagi Panji Tohjaya, Anusapati tidak pantas menduduki singgasana karena ia bukanlah putra Ken Arok sepenuhnya. Ambisi Panji Tohjaya untuk merebut takhta mulai tumbuh sejak saat itu, dan intrik di dalam istana pun tak terhindarkan. Panji Tohjaya dikenal sebagai seorang yang cerdik dan manipulatif. Ia memanfaatkan kelemahan Anusapati yang sering terlihat lebih mementingkan kehidupan mewah dan kurang tegas dalam mengambil keputusan politik. Panji Tohjaya mulai membangun kekuatan dari dalam, menjalin aliansi dengan pejabat istana yang tidak puas dengan kepemimpinan Anusapati. Ia juga diam-diam menggalang dukungan dari kalangan prajurit yang merindukan sosok pemimpin seperti Ken Arok yang tegas dan berani. Sementara itu, Ken Dedes berada di tengah pusaran konflik ini. Sebagai ibu dari keduanya, ia mencoba menjadi penengah, meskipun tugas itu hampir mustahil dilakukan. Ken Dedes adalah sosok yang dihormati di istana, tetapi pengaruhnya terbatas ketika persaingan di antara kedua putranya semakin memanas. Ia menyadari bahwa dendam yang diwariskan dari generasi sebelumnya kini menjadi ancaman bagi masa depan keluarganya. Ken Dedes mencoba mendamaikan Anusapati dan Panji Tohjaya dengan mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan stabilitas kerajaan. Namun, upayanya seringkali diabaikan. Anusapati tetap merasa bahwa Panji Tohjaya adalah ancaman besar bagi tahtanya. Sementara Panji Tohjaya melihat Anusapati sebagai rintangan yang harus disingkirkan. Situasi ini semakin memperburuk hubungan di antara keduanya, membuat istana Singhasari dipenuhi dengan ketegangan dan kecurigaan. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika Panji Tohjaya mulai merencanakan kudeta terhadap Anusapati. Ia menyusun rencana dengan sangat hati-hati, menggunakan pengaruhnya di kalangan prajurit dan pejabat istana untuk melemahkan kekuasaan kakaknya. Anusapati, yang mulai menyadari ancaman tersebut, menjadi lebih waspada. Tetapi ketidaktegasannya membuatnya seringkali terjebak dalam keputusan yang salah. Kekacauan di istana Singhasari tidak hanya mengancam keluarga kerajaan, tetapi juga stabilitas kerajaan itu sendiri. Para pejabat yang dulunya setia kepada Ken Arok mulai terpecah belah. Ada yang mendukung Anusapati, sementara yang lain memihak Panji Tohjaya. Rakyat Singhasari, yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap penguasa mereka, mulai merasakan dampak dari persaingan ini dalam bentuk kebijakan yang tidak konsisten dan meningkatnya ketidakstabilan politik. Intrik dan kekacauan di istana Singhasari menjadi bukti bahwa dinasti yang dibangun di atas darah dan pengkhianatan tidak akan bertahan lama tanpa persatuan. Persaingan antara Anusapati dan Panji Tohjaya tidak hanya berakar pada ambisi pribadi, tetapi juga pada warisan konflik yang ditinggalkan oleh Ken Arok. Dalam kondisi seperti ini, Ken Dedes hanya bisa melihat dengan hati yang berat, menyadari bahwa keluarganya perlahan-lahan menuju kehancuran. Setelah Panji Tohjaya berhasil merebut takhta Singhasari, ia menghadapi ancaman besar dari Anusapati, putra sah Ken Arok, yang masih dianggap oleh banyak kalangan sebagai pewaris yang sah. Meskipun Panji Tohjaya memiliki kedudukan sebagai raja, keberadaan Anusapati sebagai penerus sah takhta menimbulkan ketegangan di istana. Keduanya memiliki ambisi yang saling bertentangan, dan ini memunculkan perpecahan yang dalam di kalangan keluarga kerajaan dan para pengikut mereka. Kehadiran Anusapati sebagai pesaing memaksa Panji Tohjaya untuk mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk mengamankan takhtanya. Meski tampaknya hubungan mereka dapat diperbaiki, ketidakpercayaan dan ketegangan tetap merundung istana. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian ini, Panji Tohjaya merasa bahwa keberlangsungan pemerintahannya bisa terancam jika Anusapati terus berada dalam posisi yang kuat. Dengan situasi yang semakin genting, Panji Tohjaya memutuskan untuk melakukan tindakan tegas terhadap Anusapati. Ia menyusun rencana untuk mengatasi ancaman tersebut secara diam-diam
dengan cara yang tidak menimbulkan kecurigaan. Pada akhirnya, melalui serangkaian peristiwa yang direncanakan dengan hati-hati, Anusapati tewas. Kematian Anusapati menjadi titik balik yang menentukan dalam perjalanan politik Panji Tohjaya. Walaupun tahta Singhasari kini berada di tangannya, kematian tersebut tidak membawa ketenangan. Sebaliknya, tindakan tersebut menambah ketegangan yang ada, dan meskipun Panji Tohjaya berhasil mengamankan posisinya, perbuatannya tetap menimbulkan dampak yang besar. Pembunuhan Anusapati memperburuk hubungan dalam keluarga kerajaan dan menciptakan kestabilan yang akan terus membayangi pemerintahan Panji Tohjaya. Setelah berhasil merebut tahta dengan cara licik, Panji Tohjaya resmi memproklamirkan dirinya sebagai Raja Singhasari. Namun, pemerintahan yang dimulai dari pengkhianatan dan darah segera menghadapi berbagai tantangan yang menggoyahkan fondasi kekuasaannya. Masa pemerintahan Panji Tohjaya menjadi singkat karena tidak hanya diwarnai oleh ketidakstabilan internal, tetapi juga oleh perlawanan dari keluarga kerajaan dan rakyat yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin mereka. Sebagai raja, Panji Tohjaya mencoba meniru gaya kepemimpinan Ken Arok, ayahnya yang terkenal karena keberanian dan kecerdasannya. Ia berusaha memantapkan posisinya melalui kebijakan yang bertujuan mengukuhkan kekuasaannya. Salah satu kebijakan utamanya adalah memperketat kendali atas para pejabat istana. Ia memerintahkan pengawasan ketat terhadap siapapun yang dianggap berpotensi mengancam tahtanya, bahkan termasuk keluarga dekatnya sendiri. Namun, tindakan ini justru menimbulkan ketidakpuasan di antara para pejabat yang merasa hak-haknya dirampas. Selain itu, Panji Tohjaya mencoba memenangkan hati rakyat dengan memberikan keringanan pajak sementara. Namun, langkah ini tidak cukup untuk memperbaiki citranya yang telah ternoda oleh cara brutal ia merebut kekuasaan. Banyak rakyat masih memandang Panji Tohjaya sebagai penguasa yang tidak sah, terutama karena pembunuhan Anusapati, yang meskipun memiliki kelemahan, tetap dihormati oleh sebagian besar masyarakat sebagai pewaris tahta yang sah. Di sisi lain, keluarga kerajaan yang merupakan keturunan Anusapati diam-diam mulai merencanakan perlawanan terhadap Panji Tohjaya. Para pengikut setia Anusapati, termasuk anak-anak dan kerabatnya, tidak tinggal diam melihat kematian raja mereka. Ketidakpuasan ini semakin memanas ketika Panji Tohjaya mulai menunjukkan sikap paranoid, seringkali mengambil tindakan represif terhadap siapa saja yang dicurigai. Ia memerintahkan penangkapan dan eksekusi terhadap beberapa pejabat tinggi yang dianggap tidak loyal, tetapi tindakan ini hanya memperburuk situasi, memperbesar rasa benci terhadap dirinya. Ketidakpuasan yang meluas tidak hanya datang dari kalangan istana, tetapi juga dari rakyat biasa. Berita tentang bagaimana Panji Tohjaya merebut takhta dengan cara licik dan berdarah menyebar ke seluruh penjuru Singhasari. Rakyat yang sebelumnya mendukung dinasti Ken Arok kini mulai mempertanyakan legitimasi dinasti tersebut. Mereka merasa bahwa kerajaan ini semakin jauh dari nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan. Pemerintahan Panji Tohjaya juga terganggu oleh pemberontakan yang mulai muncul dari berbagai penjuru. Salah satu pemberontakan paling signifikan dipimpin oleh Ranggawuni, putra Anusapati, yang bersekutu dengan Mahesa Cempaka, cucu Ken Arok. Keduanya mewakili kekuatan baru yang menentang pemerintahan Panji Tohjaya. Ranggawuni dan Mahesa Cempaka memanfaatkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat dan pejabat istana untuk menggalang dukungan. Menyadari ancaman tersebut, Panji Tohjaya mencoba mengerahkan pasukan untuk menumpas pemberontakan. Namun, strategi militernya tidak efektif karena ia kehilangan kepercayaan dari para prajurit. Banyak dari mereka diam-diam mendukung Ranggawuni dan Mahesa Cempaka yang dianggap lebih layak memimpin Singhasari. Dalam situasi ini, Panji Tohjaya semakin terpojok dan kekuasaannya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Pemerintahan Panji Tohjaya yang singkat menjadi bukti bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui pengkhianatan dan kekerasan tidak akan bertahan lama. Meskipun ia sempat menduduki singgasana, pemerintahan yang dibangunnya penuh dengan ketakutan,
kebencian, dan perpecahan. Tidak ada kebijakan atau langkah nyata yang mampu menyatukan Singasari di bawah kepemimpinannya. Sebaliknya, warisan Ken Arok yang penuh intrik terus menghantui istana, membawa kerajaan itu semakin dekat pada konflik yang lebih besar. Kekuasaan Panji Tohjaya yang diraih melalui tipu muslihat dan kekerasan mulai runtuh ketika perlawanan terbuka muncul dari dua sosok yang menjadi simbol harapan baru bagi Singasari, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Ranggawuni, putra mendiang Anusapati, adalah pewaris sah tahta Singasari yang telah dirampas oleh Panji Tohjaya. Sementara itu, Mahisa Cempaka, cucu Ken Arok dari jalur Tohjaya, membawa warisan darah Ken Arok yang kuat, tetapi memilih berpihak pada Ranggawuni untuk mengembalikan keadilan di kerajaan. Pemberontakan ini dimulai sebagai gerakan diam-diam, berawal dari dukungan yang dikumpulkan oleh kedua pemimpin muda tersebut. Ranggawuni yang masih muda tetapi cerdas, memahami pentingnya membangun kepercayaan dan aliansi dengan para bangsawan, prajurit, dan rakyat yang tidak puas dengan pemerintahan Panji Tohjaya. Sementara itu, Mahisa Cempaka yang dikenal memiliki karisma dan kecakapan militer memimpin pengorganisasian pasukan pemberontak. Keduanya menjadi simbol persatuan yang diidamkan banyak pihak, terutama setelah masa-masa penuh intrik di istana. Ketidakpuasan terhadap Panji Tohjaya menjadi bahan bakar utama pemberontakan ini. Pemerintahannya yang paranoid dan represif membuat banyak pejabat istana beralih mendukung Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Panji Tohjaya yang selalu curiga terhadap orang-orang di sekitarnya justru memperlemah dukungannya sendiri. Dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, ia kerap mengambil keputusan-keputusan drastis seperti memerintahkan eksekusi tanpa bukti yang jelas, sehingga menimbulkan ketakutan dan kebencian di kalangan pejabat dan rakyat. Saat pemberontakan semakin besar, pasukan yang dipimpin oleh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka mulai bergerak untuk merebut wilayah-wilayah strategis di Singhasari. Dengan kecerdikan mereka, pemberontakan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi diplomasi. Ranggawuni berhasil mengajak beberapa gubernur daerah untuk membelot dari Panji Tohjaya dengan menawarkan keamanan dan janji pemerintahan yang lebih adil. Panji Tohjaya, meskipun menyadari ancaman ini, tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang cukup untuk menghadapi situasi tersebut. Ia berusaha mengerahkan pasukan kerajaan untuk menumpas pemberontakan, tetapi moral pasukannya rendah. Banyak prajurit kerajaan yang diam-diam bersimpati kepada Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, sehingga kekuatan Panji Tohjaya semakin melemah. Dalam beberapa pertempuran, pasukan pemberontak berhasil memenangkan kemenangan penting, mempercepat keruntuhan kekuasaan Panji Tohjaya. Puncak dari pemberontakan ini terjadi ketika pasukan pemberontak mengepung istana Singhasari. Panji Tohjaya, yang kehilangan dukungan dari sebagian besar pejabat dan prajuritnya, terpaksa melarikan diri dari istana. Ia mencoba berlindung di sebuah tempat yang dianggap aman, tetapi pasukan pemberontak dengan cepat mengejarnya. Dalam pelariannya, Panji Tohjaya terluka parah akibat serangan dari salah satu pasukan pemberontak dan akhirnya meninggal dunia. Dengan kematian Panji Tohjaya, pemberontakan yang dipimpin oleh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka berhasil membawa perubahan besar di Singhasari. Ranggawuni sebagai pewaris sah tahta diangkat menjadi raja baru dengan Mahisa Cempaka sebagai pendukung utamanya. Pemerintahan baru ini menjadi simbol awal dari upaya untuk menyatukan kembali Singhasari yang telah lama terpecah oleh intrik dan perebutan kekuasaan. Pemberontakan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka menandai akhir dari pemerintahan Panji Tohjaya yang singkat dan penuh kekacauan. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting dalam sejarah Singhasari, bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui cara-cara curang tidak akan bertahan lama. Dengan bersatunya dua tokoh muda ini, rakyat Singhasari kembali memiliki harapan akan masa depan yang lebih damai dan adil. Namun, bayang-bayang warisan konflik dinasti Ken Arok tetap menjadi tantangan yang harus mereka hadapi di masa depan. Bab 6. Kekalahan dan akhir Panji Tohjaya. Panji Tohjaya
yang awalnya tampak berhasil merebut takhta Singhasari melalui tipu muslihat, akhirnya menghadapi nasib tragis. Pemerintahan singkatnya yang penuh dengan intrik, kekerasan, dan ketidakadilan memicu perlawanan dari berbagai pihak. Pemberontakan besar yang dipimpin oleh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka menjadi pukulan terakhir yang tak mampu diatasi oleh Panji Tohjaya. Setelah beberapa pertempuran awal yang dimenangkan oleh pasukan pemberontak, posisi Panji Tohjaya semakin terdesak. Ia kehilangan banyak wilayah strategis dan para pejabat istana yang sebelumnya setia kepadanya mulai beralih mendukung Ranggawuni. Panji Tohjaya tidak hanya kehilangan dukungan politis, tetapi juga kepercayaan pasukan militernya. Banyak prajurit yang enggan berperang demi seorang raja yang mereka anggap merebut takhta secara tidak sah. Dalam pertempuran besar terakhir, pasukan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka mengepung pusat pemerintahan Singhasari. Panji Tohjaya, yang sudah mengetahui kekuatannya jauh lebih lemah, berusaha mempertahankan kedudukannya dengan segala cara. Ia memerintahkan pasukan terakhirnya untuk mempertahankan istana, namun semangat juang mereka sudah hancur. Pasukan pemberontak yang lebih terorganisir dan didukung oleh rakyat dengan cepat menghancurkan pertahanan terakhir istana. Ketika istana jatuh ke tangan pemberontak, Panji Tohjaya tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri. Ia meninggalkan istana di tengah malam bersama beberapa pengikut setianya, berusaha mencari perlindungan di daerah yang dianggap aman. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pasukan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka segera mengetahui keberadaannya dan mengirimkan pasukan untuk mengejarnya. Dalam pelariannya, Panji Tohjaya terluka parah akibat serangan dari pasukan pemberontak yang berhasil mengepung tempat persembunyiannya. Ia berusaha bertahan, tetapi luka yang dideritanya terlalu berat. Ditinggalkan oleh sebagian besar pengikutnya yang kehilangan harapan, Panji Tohjaya akhirnya meninggal dunia di sebuah tempat yang jauh dari istana yang pernah ia rebut dengan penuh intrik. Kematian Panji Tohjaya menandai berakhirnya pemerintahan yang penuh gejolak dan kekacauan. Meskipun ia pernah duduk di singgasana Singhasari, pemerintahannya hanya berlangsung sebentar, dan warisan yang ditinggalkannya lebih banyak berupa kehancuran daripada kemajuan. Kekalahannya menjadi bukti bahwa kekuasaan yang dibangun di atas pengkhianatan dan darah tidak akan bertahan lama. Bagi Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, kemenangan ini bukan hanya tentang mengakhiri pemerintahan Panji Tohjaya, tetapi juga langkah awal untuk mengembalikan stabilitas di Singhasari. Setelah kematian Panji Tohjaya, Ranggawuni secara resmi dinobatkan sebagai Raja baru Singhasari. Ia memulai upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan oleh Panji Tohjaya, mengembalikan kepercayaan rakyat, dan menyatukan kembali keluarga kerajaan yang telah lama terpecah. Namun, akhir dari Panji Tohjaya juga menjadi pengingat akan lingkaran kekerasan yang diwariskan oleh Ken Arok. Konflik berdarah di Istana Singhasari tidak sepenuhnya berakhir dengan kematian Panji Tohjaya. Intrik, ambisi, dan perebutan kekuasaan terus menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dinasti ini. Dengan runtuhnya pemerintahan Panji Tohjaya, Singhasari memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Ranggawuni. Tetapi bayang-bayang masa lalu tetap menghantui, menjadi pelajaran pahit tentang harga yang harus dibayar untuk kekuasaan yang diraih tanpa keadilan. Dampak politik dan warisan kekuasaan. Pemerintahan Panji Tohjaya yang singkat meninggalkan dampak politik yang mendalam bagi kerajaan Singhasari. Meskipun berhasil merebut takhta dengan cara licik, pemerintahan Panji Tohjaya tidak mampu menyatukan kerajaan atau membangun fondasi yang kokoh. Sebaliknya, kekuasaannya malah memperburuk ketegangan di kalangan keluarga kerajaan dan rakyat, yang akhirnya berujung pada pemberontakan besar yang dipimpin oleh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Ketidakstabilan yang ditinggalkan oleh Panji Tohjaya memperburuk hubungan internal di istana. Banyak pejabat dan bangsawan yang merasa terancam oleh kebijakan represifnya, dan mereka beralih mendukung Ranggawuni sebagai pewaris sah takhta.
Pemberontakan yang dipimpin oleh Ranggawuni bukan hanya tentang pembalasan dendam terhadap pembunuhan Anusapati, tetapi juga tentang mengembalikan kestabilan dan keadilan bagi Singhasari. Kematian Panji Tohjaya menjadi titik balik yang membuka jalan bagi kekuasaan Ranggawuni. Dengan berakhirnya pemerintahan yang kacau, Ranggawuni berhasil mengembalikan ketertiban dan meraih kembali kepercayaan rakyat. Pemerintahan Ranggawuni diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dengan mengutamakan keadilan dan meredakan perpecahan di istana. Namun, meskipun Panji Tohjaya tewas, warisan politiknya tetap meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Konflik dan perebutan kekuasaan yang dimulai dengan Ken Arok terus berlanjut, memperlihatkan bahwa meskipun penguasa berganti, ketegangan dalam kerajaan tetap ada. Pemerintahan Ranggawuni harus menghadapi tantangan besar dalam meredakan dampak dari perang saudara yang telah menghancurkan stabilitas Singhasari selama bertahun-tahun. Bab Renungan atas kekuasaan yang rapuh. Kisah Panji Tohjaya adalah pengingat akan rapuhnya kekuasaan yang diperoleh melalui pengkhianatan dan kekerasan. Meskipun ia berhasil merebut takhta Singhasari dengan tipu muslihat, pemerintahan yang ia bangun tidak dapat bertahan lama. Ketika Panji Tohjaya menyingkirkan Anusapati dan merebut posisi sebagai raja, ia meletakkan dasar bagi konflik internal yang tak terhindarkan. Seiring berjalannya waktu, ketidakadilan dan ketidakpuasan menggerogoti fondasi pemerintahannya. Dan pada akhirnya, pemberontakan besar yang dipimpin oleh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka menghancurkan kekuasaannya. Keberhasilan awal Panji Tohjaya menjadi bukti betapa mudahnya kekuasaan dapat diraih melalui cara-cara licik. Namun, pemerintahan yang dibangun di atas kekerasan dan pembunuhan tidak pernah dapat menciptakan kestabilan sejati. Rakyat dan para pengikutnya yang merasa dirugikan tidak dapat dipaksa untuk setia selamanya. Sebagai penguasa yang penuh kecurigaan dan paranoia, Panji Tohjaya gagal membangun hubungan yang solid dengan bawahannya. Alih-alih meraih dukungan, ia justru memperburuk ketegangan di istana dan di kalangan rakyat. Kematian Panji Tohjaya mengajarkan bahwa kekuasaan yang diraih melalui pengkhianatan dan darah tidak akan bertahan lama. Meski ia sempat berada di puncak, akhir yang tragis menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak adil akan dengan cepat runtuh. Renungan dari kisah ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan sejati bukanlah yang didapatkan dengan cara-cara kejam, tetapi yang dibangun atas dasar keadilan, kepercayaan, dan integritas. Panji Tohjaya mungkin telah tewas, tetapi kisah hidupnya menjadi pelajaran bahwa kekuasaan yang rapuh akan selalu jatuh pada waktunya. Terima kasih telah menyimak kisah Panji Tohjaya bersama kami di Kitab Mawas Diri. Semoga cerita tentang perjalanan hidupnya dengan segala intrik dan pertempurannya memberikan kita renungan tentang betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun tanpa dasar keadilan. Ingatlah, sejarah selalu menawarkan pelajaran yang tak ternilai untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tak ketinggalan kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.